Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Iya, ini kelas keberapa Bapak Ibu nih? Kedua, Kedua, yang pertama kelas apa nih? Food and Strategy, Kak Zahra. Narsumnya siapa? Coba ini saya ngetes nih. Pak Langsungnya Pujiono. Kak Put Pujiono. Oke, gimana kesan-kesannya kelas bersama Mas Pujiono? Bro. Seru ya. Jadi beliau adalah tokoh yang saya ceritakan di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya ceritakan itu orangnya ada dan nyata. Dan Mato itu sekarang orderannya selain domestiknya dari KAI, Bapak Ibu, dari KAI orderannya, beliau juga masuk ke beberapa retailer yang ada di Indonesia, supermarket, dan juga apa namanya, udah ekspor ke beberapa negara. Jadi yang diekspor itu tidak hanya brand Matohnya Bapak Ibu, tapi eh, Mas Pujiono ini juga menerima maklon Bapak Ibu. Maklon dari perusahaan-perusahaan yang mau memproduksi produk keripik singkong dan snack lainnya melalui perusahaannya beliau. Dan hari ini Bapak Ibu, kita berjumpa dengan Mas Aji. Di mana Mas Aji ini masih muda banget. Ini pengusaha Gen Z Bapak Ibu. Ya, Gen Z. Kita yang udah milenial, apalagi yang boomers-boomers ini ya. Kita harus belajar sama Mas Aji ya Bapak Ibu ya. Jadi mindsetnya adalah kita harus bisa dan mau belajar dengan siapapun. Jangan melihat, orangnya kok masih muda sih gitu. Justru karena dia masih muda gitu ya, kita harus belajar banyak dari dia gitu ya. Dan Mas Aji ini sudah berbisnis craft ini hampir 10 tahun ya. Nanti kita akan tanya-tanya beliau. Saya mau ngasih sedikit cerita gitu ya. Siapa sih Mas Aji? Terus sudah hampir 10 tahun ini konsisten membuat eh, miniatur sepeda. Tapi makin ke sini, nah itu ada ekspansinya. Nanti biar beliau cerita seperti apa. Dan Bapak Ibu, pertemuan dengan Mas Aji ini akan kita laksanakan sebanyak 3 kali. Ya, Bapak Ibu, minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Hari ini Mas Aji akan memberikan brief cerita dulu nih ya tentang strategi digital marketingnya begitu ya, Mas Aji ya. Nanti untuk edsi teknisnya akan ada sendiri momen khususnya. Dan nanti untuk sosial medianya juga nanti langsung praktek ya Mas Aji ya. Untuk di Instagram dan juga Facebook itu juga ada momen sendirinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, kita belajar dengan salah satu sosok yang memang sudah hampir 10 tahun, terus ekspornya ini hampir 100% Bapak Ibu. Jadi produknya ini kategorinya craft, tapi bukan berarti kategori craft, lalu Bapak Ibu yang food processing ataupun yang komoditas tidak bisa belajar dari beliau. Karena sebenarnya Bapak Ibu, yang kita ambil adalah cara beliau berpikir pola pikirnya, kemudian strateginya seperti apa. Yang itu saya yakin bisa diaplikasikan juga di bisnisnya Bapak Ibu. Kalau sekarang infonya sih orderannya per bulan udah ratusan pieces Bapak Ibu. Yang mana start from 1 juta ya Mas Aji ya. Jadi harga produknya beliau tuh start from 1 juta Iya, per Mbak. ya 1 juta per pieces Bapak Ibu. Dan terjualnya ratusan. Jadi udah kebayang ya pendapatannya beliau itu berapa ya Bapak Ibu ya. Dan yang awalnya dulu itu sendirian ngerjainnya, ya sama lah ya kayak Bapak Ibu di sini, single fighter gitu ya, CEO. Tapi sekarang sudah punya 15 karyawan, termasuk 1 orang karyawan yang ada di Amerika. Jadi karyawannya beliau tuh orang bule langsung Bapak Ibu. Nanti tanya-tanya beliau lah gimana sih caranya punya karyawan dari luar negeri. Nah, beliau ini Bapak Ibu merupakan salah satu mentor dari Akademi Muda Ekspor juga. Beliau asli dari Jombang, Bapak Ibu, kota kecil yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu alasan, waduh Mbak, saya tuh dari kota kecil di Kalimantan Timur, pelosok-pelosok gitu. Gak ada alasan Bapak Ibu, karena beliau juga dari kota kecil, ya kan? Jadi nggak ada alasan selama terkoneksi internet ya Mas Aji ya. Ada Iya. internet, ada pos, harusnya tuh nggak jadi isu ya Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu hidupnya di antah berantah, yang nggak ada pos, yang nggak ada listrik, yang nggak ada internet, nah itu baru boleh alasan ya. Tapi selama ada internet, ada pos, ada listrik, harusnya
bisa mengikuti jejaknya Mas Aji, Bapak Ibu. Baik, nggak perlu lama-lama karena kayaknya materi Mas Aji ini banyak ya Mas Aji ya. Ya, lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, ini kita kenalkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu, Mas Aji yang merupakan pengusaha Gen Z dari Jombang, Jawa Timur, yang produknya adalah craft, tapi ilmu yang beliau sampaikan pasti bermanfaat juga untuk Bapak Ibu yang food processing dan Bapak Ibu yang komoditas. Karena pasti nanti Bapak Ibu dapat insight. Oh, ini yang aku bisa ambil, aku bisa aplikasikan. Harapannya Bapak Ibu kita bisnisnya bisa bertumbuh ya Bapak Ibu ya, sama seperti Mas Aji yang sekarang masih ratusan juta per tahun ya Bapak Ibu ya. Udah ratusan juta per tahun kan ya. Harapannya habis ini miliaran per tahun. Amin. Amin. Amin ya. Karena kan UKM itu bukan usaha kecil menengah ya, tapi usaha kecil miliaran. Baik Bapak Ibu, tidak perlu membuang masa lagi. Silakan Mas Aji, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Salam kenal. Saya Aji Wahyu Santoso, Bapak-bapak, ibu-ibu dari Jombang, Jawa Timur. Nah, sesuai dengan apa yang diinfo dengan Mbak Zara tadi, dari Mbak Zara, terkait ekspor dan UMKM. Saya juga bagian dari UMKM, dan saya juga awalnya bukan tidak menyangka, tapi sudah menyangka dari awal saya bakal punya pemasukan dari produk saya, dan saya pede dengan produk saya dari 2016 awal saya merintis. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran, saya akan sharing mengenai pandangan tentang ekspor. Ekspor seperti apa? Jadi hari ini saya mengangkat tema pengenalan tentang ekspor. Sebelum mungkin ya minggu depan saya akan lebih perdalam lagi tentang media sosialnya, strateginya dan seperti apa. Mungkin akan saya bagi 2 sesi setelah media sosial, kemudian marketplace saya sendirikan untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ya saya yang penting ini saya share dulu mengenai ekspor itu apa sih dan peluang ekspor itu seperti apa. Nah, UMKM Indonesia ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena kita punya SDM yang sangat mumpuni terkait dengan mungkin craft, olahan makanan, kemudian ada komoditi juga karena negara kita negara yang bisa dikatakan itu emasnya dunia, surga dunia. Nah, mindset ekspor itu kita tidak harus besar, tidak harus rumit. Kalau kata orang-orang yang komoditi pasti harus besar. Tapi kalau UMKM seperti kita yang punya craft, punya olahan makanan, kita nggak harus ekspor skala besar. Saya jual 1 unit ke luar negeri tiap hari. Bahkan saat ini juga laku tiap hari. Karena produksi saya juga tiap hari, marketing saya tiap hari. Nah, tidak perlu berlama-lama, saya akan lanjut ke temanya. Saya perkenalkan diri, saya lebih lanjut. Next, Mbak, bisa Mbak? Next selanjutnya. Nah, saya ini produksi miniatur sepeda, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Awalnya, bisa di zoom mungkin ya, yang di tengah itu. Saya menjual dari tahun berapa? 2016. Saya menjual miniatur dari bahan sampah seadanya, dulu tulisan masih typo, dijual beli motor bekas Jombang 2016. Dari sampah seadananya itu cocok buat hiasan, harga 25.000 dulu. Nah, zamannya masih SMS dulu, paketan saya aja habis. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, kita masih bisa ekspor. Nah, miniatur saya dulu ini kayak dari limbah. Kemudian dulu harganya 25 ribuan, sekarang saya jual seharga 3 jutaan ke atas. Bahkan ini harga nominalnya awalnya 5 juta, saya diskon jadi 3.700.000. Nah, dari apa yang kita bayangkan sebelumnya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu produknya nggak pede ataupun kurang percaya dengan produksinya atau dengan kualitas produknya, nggak usah minder dulu, karena saya dulu awalnya dari 2016 produk saya emang ya nggak bisa dibilang layak. Yang penting kita effort dulu, kita usaha dulu. Masalah hasil kita perlu proses. Nah, dari 2016 sampai tahun berapa saya baru mulai bisa ekspor? Saya dari 2016 sampai 2020 tanpa mentor, Bapak-bapak, Ibu. Saya nggak punya pandangan tentang ekspor itu bagaimana, dan saya cari sendiri di Facebook dulu. Nah, mungkin besok minggu depan akan saya share mengenai strateginya tentang berjualan di Facebook, strateginya seperti apa. Nah, sedangkan untuk dulu saya juga memproduksi sendiri, Bapak-bapak, Ibu. Saya produksi pengrajin, saya tiap hari, tiap pagi sampai sore produksi. Bahkan nggak punya tim, nggak punya teman, nggak punya circle. Saya miniatur sendirian. Zaman 2016 YouTube masih terbatas.
belajar pun terbatas. Saya jurusan bangunan SMK dulu, dan sekarang saya produksi kerajinan, sangat jauh jalurnya. Jadi untuk basic kita bisa belajar sambil jalan. Misal kita belajar jualan, kita bisa ikut kelas seperti Ami ini, mungkin kita belajar manajemen, mungkin ada mentor lagi terkait manajemen, keuangan dan sebagainya, SDM dan sebagainya. Nah, di sini akan saya share mengenai ekspor itu seperti apa. Dulu harganya 25.000 Bapak Ibu. Tapi ketika pasarnya pindah ke luar negeri, ini ibaratnya itu perubahannya jauh banget. Dan kita harus menyesuaikan segmen pasar. Nah, di sini ini adalah tim saya dulu 2024, sekarang udah beda lagi, udah berkembang lagi. Nah, saya mengumpulkan banyak pemuda terkait karena kreativitas ya. Saya butuh kreativitas tinggi dan minat serta bakat yang mereka harus terapkan ke produksi, karena produk saya ini produk craft yang butuh nilai seni juga. Jadi saya selektif terkait pemilihan SDM. Jadi Bapak-bapak Ibu, kalaupun mau pingin jalan kalau jalan kita memang jalannya deket aja, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau kita perjalanan jauh, misal mau omset ratusan juta per bulan, miliaran per bulan, kita nggak mungkin sendirian. Nah, dari sini saya juga sering mencoba untuk rekrut orang, bahkan sempat minus, boncos, ditipu juga. Untuk rekrut orang pun ditipu. Bayangin kalau jual beli. Nah, sampai saya menemukan satu orang dari luar negeri, dari US, tahun 2024, saya bertemu dalam konteks bertemunya di Facebook. Bertemu dalam konteks dia beli dulu barang saya, kemudian dia coba tawarkan barangnya, suka dia, terus dia coba untuk menawarkan ke komunitasnya dan jalan. Di situ awalnya dia reseller, terus kemudian kok penjualannya meningkat, saya tantang, gimana kalau saya ikat, saya gaji jadi tim saya, karyawan saya di bagian marketing wilayah US. Jadi yang saya rekrut ini ibu rumah tangga. Awalnya memang sempat beli, cuma akhirnya saya pertimbangkan untuk rekrut dan saya gaji. Gajinya pun beda dengan di Indonesia. Kalau UMR Indonesia mungkin 5 jutaan ya sebulan. Kalau di US minimal $3.000. Jadi untuk mengcover seperti itu, kita bisa koordinasi dengan orang tersebut, komunikasi. Lewat mana menemukannya? Lewat Facebook, media sosial, ataupun marketplace, itu bisa. Dan kuncinya, kita harus open kerjasama dengan banyak orang. Dan kita harus siap Siap produksi juga. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita sendirian, Bapak Ibu. Jadi untuk ekspor skala menengah, skala ke atas, kita harus tetap punya tim. Dan ingat, mindset kita itu ekspor nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kita harus tetap percaya tentang produk kita, karena produk kita itu menyimpan energi kita. Ketika kita yakin dan kita pede, maka semua hal yang dari awalnya 25.000 saya ngemper di CFD dulu, dan sekarang sudah terjual sampai jutaan rupiah per unit. Dan saya per hari bisa menjual rata-rata bisa 5-20 unit per hari. Itu tergantung dengan momen juga. Jika momennya eventnya, kalau kita lihat kan kita punya kekurangan juga, mungkin ya kayak event-event itu ada sendiri. Misal produk saya itu kencang di bulan Juni sampai November. Kita harus tahu datanya. Jadi Juni sampai November ini ibaratnya musim hujan. Jadi saya harus menyiapkan produksi sebanyak mungkin. Karena untuk apa? Untuk event Natal dan Tahun Baru, untuk event liburan seperti ini, itu banyak sekali pesanan masuk dari seluruh dunia. Saya sudah menjual lebih dari 60 negara saat ini, bahkan sampai Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia, itu semua sudah saya kirim dan orderan tiap hari. Kirimnya lewat apa? Nanti saya jelaskan. Nah, bisa untuk slide selanjutnya, Mbak. Next. Nah, di sini salah satu awal saya membuat itu 2015 sebenarnya Bapak Ibu. Tadi 2016 itu saya menjual, dan saya membuat 2015 itu awalnya itu mengisi waktu luang dari barang bekas agar bisa menjadi nilai seni. Jadi kayak miniatur itu awal muasalnya bukan dari tujuan saya seperti harus kerja gitu, enggak. Saya mengoprek dari limbah yang awalnya murah sekali. Ini 2016 juga ada jual miniatur sepeda harga 50.000. Terus kemudian bisa sampai harga 3 jutaan, 4 jutaan ini. Itu awalnya dari iseng-iseng aja Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak Ibu yang udah punya produk yang diolah, produknya bahkan lebih bagus dari saya. Nah, itu nggak usah minder, karena semua butuh proses. Saya dulu jelek gini sampai bisa bikin bagus gini, itu prosesnya nggak bentar. Ya mungkin kalau tanpa mentor nggak bentar ya. Bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Ini saya jalani sendiri soalnya. Saya
cari inisiatif sendiri, cari segmen pasar sendiri, cari kolamnya sendiri, tanpa saya memiliki sepeda yang sebenarnya. Ini levelnya beda lagi. Kecuali kalau kita sudah punya sepeda, kita ikut komunitas, itu beda lagi. Nah, jadi Bapak-Bapak Ibu, kalau sudah punya produknya, saya saranin ikutin komunitasnya. Komunitas di situ kita bisa berkreasi. Misal kayak Bapak Ibu punya tas, punya produk makanan kopi. Jadi Bapak Ibu misal punya kalau kopi olahan makanan dan minuman, ya ikut seperti komunitas kafe, owner kafe. Jadi bisa menawarkan ke sana. Mungkin Bapak Ibu bisa punya kafe juga untuk kopi dan sebagainya bisa menawarkan. Jadi kita bisa terjun ke lapangan langsung. Nah, di sini saya uniknya ini saya menemukan strategi kalau saya sendiri untuk sepeda. Tadi ada orang yang beli dari US. Orang ini itu anggota klub aktif. Ibu rumah tangga tapi aktif berolahraga. Jadi tanpa saya harus terjun langsung, orangnya sudah terjun dan produk saya terkenal di sana di US. Jadi kayak sepaket. Dia juga karyawan saya suruh jadi brand ambassador saya ketika dia sedang bersepeda dan sebagainya. Dia butuhnya apa di sana, misal kayak butuh kerajinan apapun ini, ada seperti sepeda balap, sepeda lipat dan sebagainya. Pasti dia yang diserang oleh orang-orang di sana. Siapa yang mau bikin miniaturnya? Saya bisa. Jadi kayak kita bikin seperti brand ambassador di sana. Nah, jadi intinya Bapak-Bapak Ibu nggak usah minder, tetap pede tentang produknya. Dan lewat mana saja nanti platform yang akan kita serang terkait penjualan di Etsy ini atau di Facebook dan sebagai media sosial, itu akan saya jelaskan nanti. Nah, kembali lagi ke mindset, sebelum kita menjual ke media sosial ataupun ke marketplace, saya sekarang tidak fokus menjual di Indonesia. Jadi kalaupun ada orang Indonesia beli, itu orang Indonesia itu kayak tinggal di US, tinggal di Australia, suruh kirimnya ke mana, misal ke Pantai Indah Kapuk, ke Citraland Surabaya dan sebagainya. Jadi orang Indonesia pure itu mana yang kuat beli 3 juta 4 juta, karena harga normalnya di Indonesia mungkin 500.000, 700.000, itu udah mahal banget. Tapi kalaupun orang Indonesia yang beli itu di luar negeri kebanyakan Bapak Ibu, kayak misal Mbak Zara lagi di Malaysia, ya tadi kan ya bisa beli di sini, soalnya biaya hidup di sana lebih tinggi, jadi menganggap seperti harga-harga sekian ini lebih murah. Nah, kalau kita kembali pahami terkait harga jual kok bisa lebih tinggi, kenapa? Karena segmen pasar kita ini UMR-nya aja udah beda Bapak Ibu. Jadi untuk menyerang negara tujuan, kita harus pahami kebudayaannya gimana, kebiasaannya gimana, biaya hidupnya berapa. Jadi tidak hanya kita menyerang, wah pasarnya bagus nih di Amerika, tapi kita nggak tahu orang Amerika seperti apa. Kita harus pahamin. Misal produknya Bapak Ibu ada yang tadi misal kopi, tapi di Amerika tidak ada yang suka kopi. Misal, ya negara mana yang suka kopi? Jadi kita harus pahami itu juga. Terus ada yang jualan seperti kerajinan atau batik dan sebagainya. Di mana negara yang butuh seperti ini? Ataupun siapa yang mau menerima produk kita? Seperti itu Bapak-Bapak Ibu. Jadi pemasaran, kalau saya share tentang pemasaran hari ini lewat media sosial ataupun marketplace, itu sebenarnya bukan satu-satunya cara. Karena terkait dengan produk kita, mungkin bapak-bapak yang jual di komoditi, ibu-ibu yang komoditi, ini cocoknya lewat pameran. Ya, yang worth it itu yang bisa dilakukan, nggak apa-apa. Tapi untuk secara media sosial, zaman sekarang kita jualan produk itu wajib media sosial itu pasti ada. Wajib, seperti Instagram, Facebook, itu harus ada. Untuk apa? Kita jualan itu jualan gambar, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sadar, makanya saya memberikan foto-foto ini, itu foto yang kita jual itu bercerita. Oh, kayak sepeda ini, ada sepeda di atas ini. Ukurannya seberapa? Segede tangan. Jadi kita menjual di foto itu sudah menjelaskan, oh ini miniatur, bukan asli. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mengira media sosial nggak penting, ya salah banget. Malah media sosial ini jendela untuk kita berjualan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan seperti misal pameran ataupun seperti event-event yang diselenggarakan berapa bulan sekali, itu malah peluangnya lebih kecil. Jadi tidak hanya seperti itu. Untuk mencari buyer skala besar pun kita juga bisa mengandalkan media sosial. Bahkan kita bisa menghubungi perusahaannya langsung tanpa lewat perantara. Nah, next, Mbak. Nah, mengapa harus ekspor, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jumlah konsumen lebih besar. Di sini saya kasih contoh spill produk yang bisa ini. Menjangkau pasar internasional sehingga peluang mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penjualan menjadi lebih besar. Pasar internasional itu besar sekali. Di Indonesia ada 280 juta penduduk. Benar kan Bapak Ibu? Kalau kita skip, itu pun kalau di luar negeri.
lebih banyak luar negeri. Amerika sama Indonesia, UMR-nya gede Amerika, sekitar $3.000. Tapi penduduknya gede Amerika, peluangnya jelas lebih besar di Amerika. Coba kalau di sini jualan batu kayak gini, 10 batu flat untuk hiasan akuarium, harganya 400.000, sekitar $30. Nah, kalau dijual di Indonesia paling 5.000, 10.000, itu 10 biji. Jadi harganya ibaratnya untungnya 400.000 ini tadi. Nah, free shipping tadi tergantung cara pengirimannya nanti. Nah, di sini ada potensi jual batu pun laku. Jadi bapak-bapak ibu nggak usah minder, produknya seperti apapun itu bisa laku, asal tahu pasarnya. Nah, kemudian harga jual lebih tinggi. Kayak gini, misal daun mangga, kalau di sini dibakar kan bapak-bapak ibu, daun mangga dibakar di sini. Tapi kalau kita udah tahu segmen pasarnya di luar, untuk apa ini? 5 kg daun mangga, untuk apa? Untuk herbal, 2 juta. Siapa yang bakal ngira 5 kg daun mangga yang kering untuk herbal teh, itu harganya 2 juta. Nah, di Indonesia, kita biasanya kan produk seperti ini tidak bernilai, tapi di luar negeri ini punya nilai. Produk Indonesia itu unik sebenarnya dan berkualitas, memiliki jual yang lebih tinggi di pasar global. Kalau kita tahu siapa pembelinya, apa fungsi produknya. Jadi seperti misal produknya bapak-bapak ibu-ibu ada yang olahan kerajinan, makanan, apa bapak kan komoditi. Asal kita tahu paham negara mana yang kita tuju, siapa yang membeli, itu jangan disebut. Miniatur saya ini ada beberapa yang di di rebranding di Maklon, kalau bapak-bapak paham. Jadi kalau produk saya itu harganya dari 1 jutaan sampai 3 juta, 4 juta standar. Tapi kalau lewat produknya ini, kalau saya udah store ke misal ada yang Maklon, harga jualnya bisa sampai 60 juta bapak ibu. Itu tergantung siapa pembelinya. Ya kayak gini, misal orang dari, misal kita kerjasama dari orang Australia, misal butuh daun mangga kering, kita bisa suplai, harga kita pasti murah, paling 1 kilonya 20.000 atau 50.000, tapi mereka bisa jual 2 juta, kayak gini misal, kayak gitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nggak usah minder, tetap pede, tetap yakin, karena produk yang dengan nilainya yang kita anggap selama ini tidak bernilai, bahkan di luar negeri bisa terjual. Nah, next Mbak, bisa selanjutnya. Peluang bisnis berkelanjutan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa bekerja sama dalam jangka panjang dengan buyer luar negeri melalui pemesanan yang berkelanjutan. Ini apa ya kuncinya ya? Kuncinya kita harus membuat media sosial kita terpercaya, seperti Instagram. Testimoni kita harus ratingnya bagus, harus tidak boleh banyak komen negatif. Kita harus menjaga trust di situ, karena kita penjualannya lewat media sosial. Kalau kita ketemu langsung ya mereka kadang harus berkunjung pabrik kita. Jadi nggak perlu. Orang kalau beli di media sosial nggak mungkin kayak saya jualnya tiap hari ratusan puluhan piece, nggak mungkin pembeli datang langsung ke sini. Ya, jadi kita harus lewat mana? Lewat platform di Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu harus terpercaya. Jadi kayak marketplace, kalau misal bapak-bapak ibu-ibu jual di Shopee, itu harus harus bintang 5, harus reviewnya bagus, komentarnya bagus. Nah, itu menjadi nilai trust tersendiri. Karena nanti ujung-ujungnya kita bisa mendapat peluang tadi, seperti kerjasama dengan orang, bahkan kita bisa merekrut karyawan. Kalau misal orangnya berpeluang, daripada kita sharing profit, mending kita langsung rekrut, itu lebih menguntungkan. Kita ambil resiko, tapi yang penting targetnya tercapai, ya no problem, kita harus berani ngambil langkah. Nah, saya dari desa di Jombang, yang dari pandangan bapak-bapak ibu-ibu, saya juga pernah ke Kalimantan. Di sana aksesnya memang susah, saya di Kalteng dulu. Nah, untuk berpikiran kerjasama dengan orang luar negeri atau mencari buyer luar negeri seperti terlihat mustahil, tapi saya bisa. Saya di Kalimantan Tengah pernah ikut proyek dulu. Jadi 2016 sampai 2022 saya nyambi buat selingan, buat sampingan. Itu sebelum saya punya tim. Dari 2022 saya membentuk timnya. Nah, perjalanan itu saya sempat merantau ke Kalimantan. Nah, saya nggak ada pandangan dulu gimana cara kerjasama sama orang luar negeri atau mencari buyer. Di sana memang aksesnya susah, saya paham. Nah, maka dari itu mengapa kita harus ekspor? Ya, biar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, serta kerjasama jangka panjang dengan buyer luar negeri. Kemudian, peningkatan nilai brand kita. Jadi kalau kita punya brand, berdasarkan ekspor itu meningkatkan reputasi. Jadi nggak perlu kayak kita capek-capek ngiklan. Saya tanpa iklan, Bapak-Bapak Ibu. Saya tanpa iklan, tapi saya pernah nyoba iklan dan hasilnya boncos. Bapak-bapak Ibu pasti paham iklan Shopee, iklan TikTok, bahkan Meta Ads di Indonesia.
Saya sempat meta ads di luar negeri, hasilnya boncos. Saya habis sampai puluhan juta, 30 juta, 40 juta untuk iklan aja. Hasilnya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta karena segmen pasar saya berbeda. Segmen pasar ini juga meningkatkan resiko. Jadi pasar saya ini menengah ke atas. Orang menengah ke atas, kalau kita iklan, kita itu lebih kayak gimana ya? Kalau langganan YouTube aja kita di skip, apalagi kita iklan. Jadi rata-rata orang pasar saya ini nggak suka iklan. Jadi saya harus meningkatkan di mana? Di branding saya tentang produk saya ini. Harus reputasinya bagus, harus dikenal luas, harus punya testimoni dan sebagainya. Itu value-nya yang utama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan hanya berdasarkan atas iklan, tapi kembali ke produknya masing-masing. Segmen pasarnya menengah ke atas, menengah ke bawah, atau sebagainya. Jadi kita tidak hanya bisa berpatokan pada satu strategi saja. Nah, next untuk selanjutnya, Mbak. Produk apa saja yang bisa diekspor? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa ekspor apa saja nih? Kerajinan tangan. Ini ada rastik dari untuk basket, rice basket. Jadi wadah untuk nasi. Harganya 1,54 juta. Nah, di sini mungkin ya lebih murah bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kita jualnya di luar negeri. Jadinya ini udah termasuk kursnya, ini dikursin ke rupiah. Jadi kalau bisa disetting dolar bisa. Jadi kayak produk di Indonesia yang punya nilai paling di sini berapaan ya, 100.000, 200, 300 udah mahal. Tapi di sana 1.400.000 itu murah. Kenapa? Karena kita harus paham pembeli kita dari negara mana. Negara maju misal di Eropa, sekali makan di sana bisa 20 euro sampai 30 euro. Kalau di sini ya ibaratnya ketemunya 400-500 ribu. Jadi ibaratnya kalau wadah nasi ini itu wajar lah 3 kali makan atau 4 kali makannya orang Eropa. Jadi wajar harga sekian. Kemudian kopi luwak, coffee beans. Nah, ini harganya 1,5. Beratnya berapa? Ini ada 100 gram. Jadi produk kita yang di sini sekilo itu misalnya ibaratnya 500.000, sekilo 200.000. Kalau di luar bisa 1 kilo 1,5 juta. Atau kurang lebih $90 sekarang ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah bingung, khawatir produknya harus dijual atau gimana, apa saja yang bisa diekspor, nggak usah khawatir. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu harus ingat. Yang terakhir ini ada furniture di sini. Furniture itu kayu. Regulasinya beda. Harganya bisa 8.600.000. Untuk apa? Untuk meja tatakan di depan TV, lowboard dan sebagainya. Nah, regulasinya bapak-bapak yang membedakan. Regulasi antara tadi tempat nasi atau kopi luwak ataupun mebel-mebel seperti kayu tadi, itu regulasinya berbeda, cara pengirimannya berbeda. Nanti akan saya jelaskan juga terkait pengiriman, regulasinya gimana. Jadi kalau saya bilang semua barang bisa diekspor, bisa, cuma ada pengecualian beberapa barang. Nah, saya akan bahas nanti. Next, Mbak. Nah, di sini ada lagi produk-produk tas rotan, kemudian harganya yang kalau di sini mungkin ya 500 sampai 1 juta atau ya mahal banget ya. Kalau di sana bisa sampai $100. Nah, sekarang $1 kan 17.000 lebih atau mau nyentuh 18.000, naik turun kan sekarang. Jadi dolar itu sekarang tinggi banget, 18 ribuan. Jadi kita ya harus memanfaatkan itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau saya ini nggak khawatir terkait dolar naik atau enggak, karena bahan baku masih murah dan harga jual saya sangat tinggi. Untuk biaya karyawan saya aman banget. Nah, kemudian skincare juga bisa, untuk body wash, kayak Lori Indonesian Body Wash ini udah punya brand Lori dan sebagainya. Harganya masih murah ini bapak-bapak, ibu. Jadi ini untuk skala besar mungkin ya kalau di Indonesia paling 30.000, 40.000, kalau di luar negeri bisa naik sampai berapa persen, itu bisa tetap menjadi peluang. Nah, ada baju juga, ada batik midi, dress white cotton. Nah, ini harganya juga kalau di Indonesia pasaran mungkin 100-200 ribu, bisa dinaikkan dikit jadi 600. Jadi harga itu tergantung relatif kita serangnya kemana, ataupun kita umumnya di sana berapa. Tiap negara berbeda. Kayak di Malaysia mungkin paling dekat ya dengan kultur Indonesia, Mbak Zara mungkin belanjanya nggak terlalu jauh karena kehidupan di Malaysia dan Indonesia hampir-hampir sama, budayanya sama, Melayu. Mungkin ya hanya UMR-nya aja yang beda. Jadi terkait biaya-biaya hidup ya tetap beda, cuma bedanya nggak terlalu jauh kayak di Eropa, Australia dan sebagainya. Yang di sini bapak-bapak, ibu terkait regulasi, mungkin ya kayak skincare atau makanan itu butuh regulasi ekstra. Skincare itu benda cair, jadi harus memiliki izin edar dan sebagainya untuk
ekspor. Bagaimana? Kita harus koordinasi siapa? Koordinasinya ya ke pihak ekspedisi. Untuk seperti itu kita biasanya, kalau saya pribadi, sebelum produknya saya launching, saya harus konfirmasi dulu ke pihak ekspedisi, apakah bisa dikirim, kalau tidak bisa dikirim, solusinya bagaimana. Itu kita bisa rembukan dengan pihak ekspedisi. Bahkan pihak ekspedisi bisa menyarankan pakai ekspedisi apa. Kalau mereka nggak bisa, itu bisa lebih cari solusinya, bareng-bareng cari solusi. Karena ekspor ini, regulasinya lebih ketat terkait benda-benda cair atau benda-benda yang berbau, itu bisa lewat mana. Nah, dalam kondisi kayak barang-barang handicraft, barang-barang yang seperti baju, itu lebih mudah. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau sekiranya punya produk yang dengan regulasi yang mudah, ngapain bingung untuk ekspor, untuk jualan ke luar negeri. Jadi pede dan tetap percaya diri, nggak usah minder, karena produk kita ini regulasinya gampang. Miniatur saya, kalau kirim ke luar negeri nggak perlu kayak seperti tanaman fumigasi dan sebagainya, minuman perlu BPOM dan sebagainya, sertifikat halal dan sebagainya, nggak perlu. Kalau kita sudah produknya regulasinya lebih ringan, ya tinggal action aja. Tinggal kita bikin konten, kita bikin strategi dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan lebih menjelaskan tentang platform lewat mana saja sih kita jualan itu, dan kita bisa memanfaatkan media sosial mana saja yang cocok untuk produk kita jual ke pasar ekspor. Nah, mungkin next Mbak, bisa Mbak. Nah, tahap pengenalan kali ini saya tidak akan menjelaskan dalam banget tentang membuat tokonya, karena kita akan bahas tentang membuat hal-hal detail seperti teknisnya minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, bagaimana buyer menemukan produk kita? Ini salah satu platform yang dibilang marketplace luar negeri yang kencang. Jadi untuk barang-barang kerajinan, barang-barang handicraft, barang-barang yang punya nilai seni, atau bahkan olahan makanan dan minuman, mebel juga tadi, itu dijual di Etsy. Jadi Bapak-Bapak Ibu nggak usah khawatir marketplace-nya apa di luar negeri. Ada salah satunya Etsy. Banyak sebenarnya, cuma salah satunya ini Etsy. Etsy itu kalau di Indonesia mirip seperti Bapak-Bapak Ibu, Shopee, tapi lebih terfokus ke luar negeri penjualannya. Nah, potensi Etsy ini apa? Nah, saya akan jelaskan setelah ini. Nah, tapi di Etsy ini Bapak-Bapak bisa lihat, bisa buka websitenya di www.etsy.com. Untuk berjualan kita harus jual di sell on Etsy. Bisa Bapak-Bapak Ibu cek. Mungkin bisa cek juga produknya di sana ada apa enggak. Karena minggu depan kita akan coba praktek. Coba riset produknya Bapak-Bapak Ibu cari. Harganya berapa di sana. Kalau misal di Indonesia harganya jual misal 10.000 atau 100.000 atau 200.000. Kalau di Etsy coba Bapak-Bapak Ibu cek harganya selisihnya berapa sih. Potensi saya jualan di sini gimana sih? Cocok apa enggak sih produk saya dijual di Etsy? Mungkin bisa dicek Bapak-Bapak Ibu untuk mencari. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan Etsy ini apa saja, peluangnya seperti apa saja. Next Mbak, bisa Mbak. Next Mbak. Nah, marketplace Etsy. Potensinya, marketplace Etsy itu berfokus pada penjualan handmade, kerajinan tangan, produk digital, bahkan barang vintage serta berbagai produk kreatif. Platform ini mempertemukan, ya jadi kayak penjual berkumpul di Etsy, tapi pembeli itu dari luar negeri, dari manapun, di Eropa, Amerika, Australia, bahkan Afrika. Jadi Bapak-Bapak Ibu, pasarnya Etsy ini besar sekali, tapi ada yang lebih besar. Bukan satu-satunya Etsy. Jadi Bapak-Bapak Ibu, untuk pasar Etsy ini sudah berdiri kurang lebih hampir 10 tahun lebih, dari 2010-an. Jadi sudah menjadi toko yang terpercaya. Bahkan untuk check out pun fungsinya itu bisa. Kalau misal kita jual di media sosial lain, check out-nya lewat mana? Lewat Etsy. Kita hanya bikin toko aja, bikin postingan. Nah, potensinya apa? Menjangkau konsumen internasional tanpa harus memiliki toko fisik. Jadi Bapak-Bapak Ibu nggak perlu buka toko di Amerika, nggak perlu buka toko di Singapura, nggak perlu buka toko di Jerman. Tapi orang luar bisa datang dan menjangkau produk kita tanpa kita punya toko di sana. Jadi kita full online. Saya juga full online. Bahkan yang pegang Etsy saya saat ini itu tim saya yang di US. Lebih terpercaya, lebih aman karena US servernya sana. Jadi Etsy dari US. Jadi kayak Bapak-Bapak Ibu nggak usah bingung kalau lewat Etsy ini perannya mirip Shopee. Harga jual produk lebih tinggi dibandingkan pasar lokal karena memiliki nilai eksklusif. Di Etsy ini kita berjualan cerita. Jadi di deskripsi kita jelaskan, di foto kita jelaskan, di konten-konten di foto-foto ada video juga, kita juga menceritakan harga jualnya lebih tinggi karena beda dengan kalau mungkin Bapak-Bapak Ibu paham ada eBay, ada Amazon, ada
mungkin Alibaba, itu segmennya beda-beda. Kalau di Etsy ini orang membeli karena ceritanya, trust-nya, dan juga value-nya. Harga jualnya pasti lebih tinggi. Kemudian produk lokal Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di pasar global. Nah, produk Indonesia ini terkenal apa sih biasanya kalau di luar negeri? Itu menjadi nilai value sendiri. Mungkin kayak olahan kerajinan tangan dari kayu, olahan, karena di negara Eropa kayu itu tidak jarang orang yang susah mengolah kayu mungkin jati itu ada di Eropa jati. Tapi di sana orang butuh jati misal, ya harus beli lewat Indonesia. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu nggak usah bingung terkait produk kita, itu nggak usah minder. Meningkatkan branding dan juga tersedia peluang memperoleh pelanggan tetap repeat buyer itu sangat besar di Etsy karena trust-nya itu kita sudah punya bintangnya, reviewnya dan sebagainya. Tersedia peluang memperoleh pelanggan tetap. Saya mendapatkan beberapa reseller juga itu dari Etsy, mendapatkan beberapa orang yang maklum dari Etsy. Seperti bapak ibu, tanpa saya menawarkan, mereka beli untuk tester dan mereka minat, mereka menghubungi kontak person kami yang setiap kita ngirim itu kan kita pasti kasih kartu nama. Jadi mereka langsung hubungin follow up. Jadi saya mau kerjasama, saya telah membeli barangmu di Etsy, cocok, mungkin kerjasama seperti apa. Ya, kita bisa ditawarkan mungkin produksinya dari kita, mereka membantu menjual dan sebagainya kayak gitu. Jadi pelanggan tetap juga bisa dapat, kerjasama dapat, dan branding kita juga untuk ke bisnis internasional sangat bisa dipercaya. Maka dari itu saya fokusnya tidak di Indonesia, saya fokus di luar negeri karena harga jual trust-nya saya sudah terpercaya di luar negeri. Jadi untuk selanjutnya setelah marketplace Etsy ada apa lagi bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kita pakai untuk agar buyer menemukan produk kita? Next. Nah, buyer selain dari Etsy menemukan produk kita melalui apa? Facebook Group Internasional. Jadi grup itu fungsinya bukan hanya buat jual beli di Indonesia, kayak jual beli motor. Tadi kan saya sempat spill kan, jual beli motor bekas Jombang. Jadi jual beli motor di Jombang itu saya dulu jualan di situ untuk jualan miniatur motor. Nah, tinggal saya bahasa Inggris ya, cari komunitas grup internasional di luar negeri. Nah, potensinya seperti apa? Next, Mbak. Nah, Facebook Group Internasional ini mungkin saya bisa katakan itu potensi paling utama untuk saat ini. Dan kalau bapak-bapak ibu mau lebih ulet lagi, saya punya tim. Jujur saya punya tim sekarang pegang 10 akun Facebook, 20 akun Facebook ibaratnya satu orang. Itu untuk apa? Untuk share ke komunitas-komunitas. Tapi itu biasanya kalau pandangan saya nggak harus kita selama bertahun-tahun, karena kalau kita sudah punya trust, kita sudah punya branding, itu kita bisa mengurangi bahkan orderan datang sendiri karena kita punya tim, mungkin reseller dan sebagainya, tiap hari bisa dapat pesanan. Jadi di Facebook Group Internasional ini kita awal-awal mungkin bisa fokusin setahun 2 tahun untuk mencari nama, untuk mencari komunitas yang terpercaya, dan kita juga brand kita terpercaya, efektif untuk promosi, membangun komunitas dan mendapatkan pelanggan baru. Nah, potensinya Facebook Group ini apa? Produk bisa kita promosiin tanpa iklan. Bahkan kalau iklan pun caranya beda bapak-bapak ibu di Facebook ini. Di grup kalau kita pakai Meta, itu mereka kadang harus usia berapa kayak gini kan. Jadi kalau di grup internasional kita bisa nyogok ataupun kasih giveaway ke owner grupnya atau admin grupnya. Jadi kita follow up adminnya. Misal produknya kayak misal pecinta ikan di luar negeri misal. Kita tawarin ke adminnya, Jinmin, saya tawarkan misal I will to share my product, misal kayak kita tawarin dalam portfolio bahasa Inggris formal ataupun tidak ya tersesuai dengan produknya kita tawarkan. Nah di sini kita bisa menawarkan produk sesuai dengan kolamnya tadi, grupnya. Misal grupnya ikan, mungkin kita bisa share untuk terkait pembuatan aksesorisnya. Produk saya aksesoris untuk akuarium kayak tadi batu. Saya bisa menyediakan banyak di Kalimantan Timur misal. Batu ini di sungai-sungai Mahakam misal. Ini tercecer banyak. Itu bisa kita jual, bisa tawarkan ke komunitas tersebut. Misal kita tawarkan ke adminnya, dapat fee berapa, ataupun seperti itu bapak-bapak ibu. Nggak masalah. Karena di Facebook ini kita bebas. Keamanannya lewat apa mereka bisa percaya sama kita. Ya kita harus punya brandingnya di Facebooknya, halamannya kita bikin dulu. Halaman Facebook page-nya kita bikin. Kemudian di Instagram kita harus aktif. Kemudian kalau bisa tadi marketplace seperti Etsy kita udah join, jadi lebih terpercaya.
memperoleh umpan balik secara langsung. Jadi di Facebook ini kalau kita share, kita posting, bahkan kita nawarin ke adminnya, mereka biasanya langsung chat di DM ataupun messenger. Jadi nggak pakai perantara. Lebih kayak kita langsung hubungan ke customer. Jadi bukan B2B tapi ke B2C. Tapi bisa juga kita ke B2B-nya itu kayak langsung ke buyer yang gede, mereka bisa jual lagi di negaranya lewat komunitas mana lagi bisa. Kemudian memperluas jaringan bisnis dengan reseller maupun distributor luar negeri. Jadi Bapak-Bapak Ibu, jangan pikir grup di luar negeri itu grup seperti yang ecek-ecek di kecamatan kita, info Kalimantan terkini kayak gitu. Ya, kalau itu jualan info. Tapi kita harus lebih ke spesifik mencari segmen pasar kita di mana komunitasnya. Karena di sana bisa terselip orang yang punya bisnis, yang mau kerjasama dengan kita, orang yang mau reseller dengan kita, bahkan distributor yang siap menampung produk kita itu ada di luar negeri. Jadi kita harus rajin share komunitasnya, kita harus cari komunitasnya. Nah, untuk masalah-masalah nanti teknisnya saya akan share strateginya seperti apa minggu depan. Terus kemudian untuk selanjutnya mengetahui kebutuhan dan tren pasar internasional itu di mana? Di Facebook Group itu ada. Jadi kan ada Facebook Group itu komunitas dan Facebook Group jual beli. Kalau komunitas itu biasanya kita bisa lihat trendingnya apa. Jadi orang-orang bahas apa, kayak kemarin itu misal ada grup yang rame banget bahas MBG, bahas bahas viral ataupun kalau di Indonesia kayak gitu kan. Kemudian event kayak sepak bola. Nah, event kayak sepak bola Piala Dunia. Kita menjual apa yang cocok untuk event sepak bola, apalagi Piala Dunia momennya. Jadi kita sebenarnya segmen pasarnya itu lihat kolamnya dulu. Kolam sepak bola aktifnya kapan? Ya pas momen Piala Dunia. Kita jual merchandise. Apalagi kalau misal akhir tahun kita jualnya apa? Merchandise ataupun olahan apa yang cocok untuk Natal. Jadi kita join grupnya seperti itu. Kemudian selain itu mengetahui kebutuhan dan tren pasar tadi, kita membangun kepercayaan melalui interaksi dengan anggota komunitas. Jadi mungkin ada anggota komunitas lain yang aktif juga posting, kita juga harus komen, kita lihat follow up dengan kolam segmen pasar kita. Jadi saya anggap Facebook Group ini seperti kolam yang siap kita ceburin. Kita mau nyerok, kita mau mancing, kita mau obok-obok, ya terserah. Tapi metode mana yang kita cocok dengan produk kita, dengan strategi kita, itu bisa menyesuaikan dengan masing-masing. Jadi nggak ada pakemnya ya. Kayak saya lebih awal dulu posting ke grup-grup. Tapi sekarang semakin berjalannya waktu karena ada batasan, mungkin kita dibatasi posting ke grup hanya sehari berapa ratus postingan. Ya, saya sekarang lebih ke ngelobi owner dari grup-grup atau admin tersebut. Jadi saya nggak capek-capek posting. Kayak gitu Bapak-Bapak Ibu. Jadi interaksi kita bisa bahkan interaksi dengan adminnya juga bisa. Next Mbak, bisa selanjutnya. Kemudian kita bisa untuk mencari toko-toko ataupun segmen pasar kita di luar negeri itu bukan hanya lewat Facebook ataupun Etsy tadi. Tapi ada lagi, satu lagi Google Maps. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang jualannya satuan itu kayaknya ya cocok di Facebook tadi bisa, Etsy bisa. Tapi kalau mau jualnya 1 lusin, 2 lusin, ini kita tinggal lihat di Google Maps. Ada banyak potensi seperti apa. Nah, next Mbak, bisa Mbak. Google Maps. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu misal kayak gini. Kita menjual produk ataupun kerajinan untuk apa fungsinya, misal untuk barang dekorasi di ruangan. Nah, misal kita mencari di sini ada Google Maps kan, kita cari decoration store in Roma, Italia. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu mungkin untuk terkait dengan mencari produk ataupun mencari pembeli itu pasti hafal. Tapi kalau mencari tokonya ini kemudian kayak kita saya dapat insight dari Mbak Sarah juga barusan, mungkin terkait Facebook juga, Instagram juga, ataupun Etsy dan juga Google Map ini. Saya jelaskan dulu tentang Google Map juga. Kita mencari toko di luar negeri ini beda dengan kita mencari buyer di grup tadi, tapi mirip. Bedanya kita tidak tidak posting, tapi kita cari misal decoration store in Roma, Italia. Kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu tahu, pasti kita langsung klik Domus Decor misal. Domus Decor ini ada nomor HP-nya itu ada +39 ya, ini kita hubungin. Bahkan ada emailnya nanti, alamatnya di mana, kita tawarin. Jadi tidak hanya kita di Google Map itu kita cari alamat pacar, alamat mantan, bahkan alamat tetangga yang kita nggak tahu. Bahkan kita harus
bingung cari apa di Google Map, kita bisa cari toko yang siap menampung produk kita. Kita tawarkan, saya lo bisa produksi ratusan unit sehari, saya bisa produksi kuantiti sekian, kirimnya gimana saya akan aturkan, kayak gitu Bapak. Dan kita harus nawarin satu persatu. Butuh admin, butuh. Jadi nggak harus kita sendiri. Kalau saya sendiri follow up kayak gini, ya kayaknya saya nggak bisa ngisi acara kayak gini. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya di sini share tentang beberapa metode ini tadi. Kayak potensinya Google Maps ini meningkatkan visibilitas bisnis di pencarian Google. Nah, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau mau nyari produk atau nyari toko, ini beda caranya. Menarik wisatawan atau pembeli dari luar daerah. Jadi potensinya pembeli kita dari luar daerah itu pasti. Jadi orang luar negeri itu pasti beli kalau kita tawarin lewat Google Map ini, karena kita tahu tokonya di mana. Jadi kita bisa menawarkan tawaran-tawaran produknya. Terus membantu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan sebelum melakukan melakukan pembelian. Jadi kayak misal pembeli itu ada tadi online lewat chat, portofolio kita share, kita tawarkan lewat email dan sebagainya. Jadi Google Map ini peluangnya juga besar, tidak hanya lewat Facebook dan itu tadi, Etsy tadi. Nah, untuk selanjutnya, next, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, selain tadi Facebook, kemudian Etsy dan juga Google Map, Instagram bisnis ini penting sekali. Terkait Instagram bisnis ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu harus lebih ke branding ya. Tapi untuk saat ini saya akan share setelahnya. Ini Instagram usaha saya, bisnis saya. Walaupun followersnya 9 ribuan ya, 9 ribuan. Tapi Bapak-Bapak, Ibu bisa lihat setelahnya. Segmen pasar saya ini menengah ke atas, jadi tidak harus orang yang suka saya follow saya, tidak harus. Kadang orang kaya itu lihat posting aja langsung beli, nggak harus follow. Kadang mereka juga followersnya dikit, mau follow dikit. Kayak gitu Bapak-Bapak, Ibu. Nah, di sini kalau kita punya Instagram, kita harus berikan info Bapak-Bapak, Ibu. Info terkait apa? Terkait kita itu memproduksi apa? Handmade miniature bicycle, cars and others. Custom limited collector item, ekspor juga. Kemudian trusted by global buyers, ada kontak WA-nya, ada kontak halamannya dan sebagainya, bahkan ada link ini juga bisa dikasih link Etsy tadi untuk check out, bisa juga dikasih link untuk yang lain dan sebagainya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu, mungkin bisa kasih juga insight juga seperti mungkin yang di atas ini untuk testimoni, ada how to ordernya, coloring, review, katalog dan sebagainya. Itu fungsinya untuk apa? Karena pembeli di luar negeri, kita pasti percaya kalau kita memproduksi itu, kalau ada reviewnya, ada prosesnya, dan mereka kalau mau pesan ada how to order. Di situ fungsi dan arahannya terkait IG yang saya buat seperti ini. Next, Mbak. Potensinya, nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini bisa dilihat. Tadi follower saya cuma kan 9.000, tapi yang lihat bisa sampai 380.000, yang view-nya 25.000, 11.000, 23.000, bisa dicek di Instagram saya saat ini. Yang komen itu orang mana, yang yang like itu orang mana, itu rata-rata itu orang luar negeri. Jadi orang luar negeri itu kayak ya sesuai dengan apa yang saya share, postingan saya harus bahasa Inggris, kemudian ya hashtag saya harus sesuai dengan posting-postingan yang saya upload. Bahkan negara-negara itu biasanya kita upload sesuai jam, itu beda. Kayak kita misal uploadnya pagi gini, biasanya negara mana yang masih kayak pulang kerja, orang yang biasanya lihat jam berapa. Kalau misal saya nyerangnya Amerika, saya biasanya posting jam 10 malam, karena di sana sudah mulai aktivitas ataupun longgar dan sebagainya. Itu juga punya poin tersendiri. Nah, potensinya menampilkan produk visual secara menarik melalui foto dan video berkualitas. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terkait potensi di Instagram ini, kita menarik buyer, menarik pembeli, itu terkait dengan konten kita. Jadi kita harus membuat konten. Tim konten saya tiap hari produksi. Jadi tidak ada kata, wah malas kita bikin konten, karena kita jualannya lewat konten. Kemudian kita menjangkau pasar yang lebih luas dengan penggunaan hashtag dan reels. Tadi reels saya sampai tembus puluhan ribu, ratusan ribu. Untuk satu postingan itu sudah cukup bagus dengan hanya cuma 9.000 followers. Jadi tidak kita beracuan pada followers, kita tidak beracuan pada yang like, tapi kita beracuan dengan orang yang membeli. Bahkan orangnya kadang tidak like, tidak follow, tiba-tiba beli. Sering kayak gitu Bapak-Bapak, Ibu. Karena orang kaya itu nggak suka ribet segmen pasar saya.
Tapi kalau segmen kaum yang SDM yang menengah ke bawah, beda dengan menengah ke atas, itu beda. Kayak pola pikirnya harus follow, harus like, dan sebagainya, komen, dan sebagainya. Biasanya tanya-tanya itu nggak beli. Biasanya. Bahkan yang mau beli itu langsung check out, nggak basa-basi. Kemudian strateginya itu, unggah konten secara konsisten, gunakan foto dan video menarik, buat caption, manfaatkan Reels, kemudian gunakan hashtag yang relevan. Jadi untuk Instagram, seperti itu, lebih kayak ya kita menyesuaikan tetap kita harus punya Instagram. Zaman sekarang itu wajib, apalagi Instagram itu segmennya menengah ke atas bisa masuk. Untuk selanjutnya, selain Instagram, next Mbak, kita bisa kalau di sini ada website dan email marketing. Jadi buyer itu bisa menemukan produk kita lewat website dan email marketing. Simpel banget sebenarnya kalau website dan email marketing. Kalau bapak-bapak tidak punya anggaran untuk bikin website, bisa pakai kayak marketplace tadi, itu lebih aman. Tapi kalau punya anggaran lebih, bisa kita hire orang untuk bikin website. Karena di luar negeri itu segmen pasarnya beda-beda bapak-bapak ibu. Ada yang suka beli lewat website, ada yang beli lewat marketplace. Tapi kalau website ini biasanya website kan orang pertama. Kalau marketplace itu biasanya ada yang reseller, ada yang bantu jualin. Nah, kayak gitu. Kayak di Shopee. Shopee paling ya yang punya yang penjual utamanya ataupun toko resminya ya. Kalau mau beli ya langsung di websitenya. Kayak di Shopee itu biasanya orang yang kita beli di pabrik, di gudang, kita jual lagi kayak gitu. Tapi kalau website biasanya harga tangan pertama. Jadi orang luar segmen pasarnya itu berbeda-beda tergantung dengan yang mana yang kita serang. Website juga sangat penting. Kemudian ada email marketing. Email marketing ini kayak tadi fungsinya untuk apa? Untuk kita cari data di Google Map, kemudian kita share terkait dengan marketing kita melalui email. Kita share postingan, kita tawarkan produk kita sesuai dengan tujuan kita. Kita dapat email dari Google Map tadi ataupun Instagram, kita harus follow up seperti itu. Nah, next, baiknya pakai platform apa? Jadi bapak-bapak ibu-ibu, setelah saya ringkas terkait Facebook, Instagram, Etsy, Google Maps, keunggulannya komunitas Facebook itu besar dan marketplace group. Kemudian kalau mau iklan itu iklan gratis yang tertarget. Nah, jadi keunggulannya di sini. Kemudian Instagram visualnya menarik, real story branding. Nah, kemudian di Etsy marketplace khusus produk kreatif ataupun produk-produk yang sesuai dengan, makanya bapak-bapak ibu coba cari produknya di Etsy, cocok apa enggak itu bisa bapak-bapak ibu tentukan. Kemudian Google Maps itu mempermudah pelanggan menemukan lokasi usaha. Jadi kayak kadang kebalik ya. Kadang kita juga yang menemukan pelanggan atau buyer dan sebagainya. Nah, untuk itu cocok sebagai Facebook tadi promosi produk, membangun komunitas. Kemudian di sisi lain ada Instagram cocok untuk jual di fashion, makanan, kerajinan itu cocok juga untuk UMKM kreatif. Etsy itu handmade, kerajinan produk digital untuk dan produk budaya. Sedangkan Google Maps tadi bisa untuk bisnis yang memiliki lokasi fisik atau showroom. Jadi kayak orang misal di Amerika punya toko di sini, kita produksi kita share ke sana, bisa lo beli produk kita di toko ini. Ini agen distributor resmi dari produk kita di US misalnya gitu. Nah, dari 4 platform ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa kumpulin ya, mungkin ada tugas mungkin yang akan saya share jika bapak-bapak ibu-ibu terkait minggu depan mau saya jelaskan lagi. Mungkin kayak Facebook ini bisa bapak-bapak ibu-ibu mungkin cari komunitas, 50 komunitas atau grup, join lah mulai hari ini sampai minggu depan. Bapak-bapak ibu-ibu kumpulin 50 komunitas grup yang cocok dengan produknya bapak-bapak ibu-ibu. Jangan cari sama-sama penjual. Kayak misal saya jual sepeda ya saya jangan jual beli sepeda aja, tapi lebih ke kayak kita ke komunitas pesepeda. Bapak-bapak ibu join seperti itu. Nah, kurang lebih 50 grup gak masalah. Kemudian kalau bisa bapak-bapak ibu join dulu sampai hari ini sampai mungkin minggu depan. Kalau ada pertanyaan minggu depan kan saya akan share strateginya seperti apa. Karena kalau kita sudah punya grupnya, kita tinggal action. Kita tinggal jalani strategi. Jadi aset kita di Facebook itu komunitas tadi salah satunya. Selain itu kita harus bikin halamannya. Kalau yang ada yang belum punya halaman, bikin secepatnya bikin. Untuk apa? Untuk trust. Orang ya halaman Facebook dan grup Facebook itu terkonek nanti. Kalau mau beli di halaman. Dan untuk Instagram sendiri kita harus tetap wajib punya. Bapak-bapak ibu mending lebih perbaiki tentang bahasa, tentang kayak tadi bahasa Inggris yang saya pakai bisa diperhatikan bahasa Inggris. Kalau bikin tulisan-tulisan ya pakai bahasa Inggris, bahasa internasional, cara pembayaran dan sebagainya bisa mungkin sesuai dengan
internasional pasarnya. Nah, di Instagram sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu lebih kayak perbaiki dulu terkait tampilan ataupun postingan. Nah, tampilan di deskripsi dulu di atas, di bio-nya. Itu bisa ditata dulu. Mungkin bisa cari produk-produk referensi yang penjual-penjual di luar negeri atau brand yang ternama di luar negeri sesuai dengan produknya masing-masing. Nah, mungkin PR di sini selain grup tadi, cari grup tadi, halaman harus disiapkan dulu. Kemudian untuk Etsy, kita mungkin prakteknya di minggu depannya lagi. Etsy ini kita akan mungkin praktek ke buka toko. Jadi yang perlu dipersiapkan nanti mungkin kayak KTP, data diri. Jadi udah daftar dulu nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin Mbak Zara bisa follow up juga terkait buka toko Etsy ini tadi. Terus kemudian Google Maps, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau mau Google Maps bisa kumpulin dulu sampai tugas sampai 20 sampai 30 toko yang sesuai dengan pedagang Bapak Ibu yang ada nomor HP-nya. Kumpulin data-data nomor HP, emailnya, terus follow up. Kalau 30 itu sebenarnya dikit. Kalau mau saya sehari bisa kumpulin 100 data. Bahkan ada caranya otomatis juga, bantuan AI juga bisa. Jadi kita nggak harus kalau tadi cari grup di Facebook, kita bisa bantuan AI, bisa. Kita Instagram bisa bikin caption ataupun bisa bikin postingan, bikin di bio, itu bantuan AI juga bisa, ChatGPT misal. Kemudian Google Maps juga kita bisa kumpulin data nomor HP, email dan sebagainya. Kita juga tanya ke ChatGPT juga bisa. Jadi kumpulin sebanyak-banyaknya, misal ada kayak di grup tadi 50 grup, di Google Map kita kumpulin data sampai 100 atau 50 orang yang punya toko di Belanda, di Jerman. Mungkin 1 negara, 2 negara dulu gak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Facebook ini 50 grup, Google Maps ya bisa 50 toko. Itu mungkin bisa jadi PR Bapak-bapak Ibu. Selain memperbaiki bio di Instagram, minggu depannya lagi kita akan bahas tentang Etsy terkait membuka toko. Jadi kita harus persiapkan datanya. Mungkin kalau Bapak-bapak nggak punya kartu kredit, persiapkan itu Visa, kayak Genius, kemudian Bank Jago itu bisa disiapkan juga dulu. Kemudian harus tahu kode bank penerimanya, kerja banknya, dan sebagainya. Jadi PR-nya tadi Facebook sama Google Maps dulu. Instagram juga menyesuaikan. Nah, selanjutnya setelah cara pemahaman tentang marketplace dan juga produk-produk ini bisa dijual lewat mana, kita akan menggali lagi mengenai metode pengiriman. Next, Mbak. Metode pengiriman ini ada Express Courier, Air Freight, dan Sea Freight. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau metode ini ada 3 itu kayak gimana ya? Kalau Express Courier ini kayak kita pakai jasa yang lebih cepat. Kalau Air Freight ini penerbangan biasa. Sea Freight itu kayak komoditi yang harus kontaineran besar. Jadi ada 3 yang harus kita sesuaikan juga terkait produk kita juga. Kayak produk saya nih, saya biasa pakai Air Freight atau Express. Jadi kayak standarnya saya pakai jasa pengiriman yang standar 2 minggu ataupun 1 minggu lebih. Kalau Express ke luar negeri itu paling cepat seminggu atau paling baik 4 hari 5 hari itu cukup banget. Saya ke Amerika seminggu udah nyampe. Bahkan ke Singapura itu 4 hari 3 hari udah nyampe. Nah, ke Hong Kong 3 hari nyampe. Dari hari Kamis kita nyampe sana itu hari Minggu udah sampai, udah diantar. Nah, kalau Sea Freight ini lebih lama biasanya, butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan, tergantung ekspedisinya masing-masing dan anggarannya mungkin ya seperti apa. Nah, jenis metode pengiriman, next Mbak. Yang cocok untuk UMKM ya Bapak-Bapak. Jenis metode pengiriman itu disesuaikan dengan kebutuhan pengiriman berat barang yang akan dikirimkan. Jadi sebelum kita menjual ekspor, kita harus paham dulu. Kita jualnya berapa item, berapa beratnya, packingnya seperti apa. Nah, menjelaskan, jadi kayak Bapak-bapak Ibu, selain kita tahu beratnya berapa, kita jualnya satuan atau kontaineran, kita harus packingnya, menjelaskan produk juga ke pihak ekspedisi. Kayak saya jual misal ke Hong Kong, saya otomatis pakainya jasa kirim bukan pos, saya pakai Abang Express, kayak jelaskan produk saya seperti apa, kemudian kemasannya gimana, ketentuan regulasinya. Jadi packing, regulasi itu kita koordinasi dengan pihak ekspedisi. Nah, di sini ada kisaran berat barang kayak 0,5 kilo sampai 30 kilo itu bisa pakai Express Courier seperti DHL, FedEx dan sebagainya. Kemudian 30 sampai 70 kilo Express Courier, Air Freight pakai DHL atau Freight Forwarder. Kemudian 70 sampai 500 kilo pakai Air Freight itu pakai DHL atau sebagainya. 500 sampai volume besar itu bisa pakai Sea Freight. Jadi
Bapak-bapak, ibu-ibu, terkait beratnya itu bisa menyesuaikan. Bahkan kayak gini, misal 30 ataupun 70 kilo sampai 500 kilo, ini bisa dipecah. Misal 500 kilo nih dibagi tiap dibagi 10 box ataupun dibagi 12 box dan sebagainya, itu bisa menyesuaikan. Nah, terkait pengirimannya kayak tadi, kayak saya seringnya pakai yang Express Courier, DHL, FedEx, UPS, EMS, Pos Indonesia, kayak gitu Bapak-bapak Ibu. Jadi menyesuaikan dengan ekspedisinya juga. Next. Metode pengiriman ekspor untuk UMKM ini yang cocok. Kargo udara itu 1-5 hari biasanya. Nah, tadi yang cepat reguler EMS, Pos Indonesia, ekspedisi lainnya. Nah, hitungan volume berat ini rata-rata panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5.000. Jadi produknya yang misal beratnya 1 kilo nih. Tapi kalau volumenya misal cuma kenanya setengah kilo, ya tetap dihitung berat. Berlaku sebaliknya. Jika beratnya cuma setengah kilo, tapi volumenya 1 kilo, nah ambil volume yang besar. Jadi hitungannya kayak gitu Bapak Ibu, nggak pakem berat saja, tapi ada volume. Karena kita mengirim ke luar negeri kan makan ruang juga. Karena tempat yang terbatas lewat pesawat tadi. Nah, untuk selanjutnya, next, rekomendasi kurir. Nah, kalau saya ingin peta-petakan ya Bapak-Bapak Ibu, DHL Express ini untuk ke negara mana, itu cocok ke Amerika, Eropa, Australia, dan Asia. Sedangkan FedEx itu pakai ekspor sampel produk dan dokumen, jadi menyesuaikan. UPS ini adalah jasa kirim yang ada kerjasamanya dengan pihak, kalau di sini mungkin pakai kurasi, bisa ada fashion, aksesoris, dan produk retail. Dan Pos Indonesia ini pilihan yang cocok untuk UMKM yang baru mulai, karena Pos ini tiap kecamatan ada. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak mau ribet, ya Pos tadi tiap kecamatan ada. Sedangkan ada lagi yang ke Timur Tengah itu yang cocok itu Aramex. Jadi ada 5 kurir yang saya rekomendasiin. Mungkin ini saya nggak promosi, mungkin bapak-bapak bisa riset lagi, ada ekspedisi yang lebih murah kayak gitu bapak-bapak, ibu-ibu bisa riset lagi. Mungkin di pertemuan selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa sharing juga, kumpulin beberapa ekspedisi yang cocok. Mungkin ada yang lain, nggak apa-apa, untuk nambah-nambah sharing-sharing tentang pengiriman dengan tim teman-teman semua. Kayak biasanya saya pernah kirim ke Malaysia pakai jasa kirim ini, kirim ke Hong Kong pakai jasa kirim ini, bisa sharing-sharing bareng, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya, next mungkin yang tahapan ya terkait mindset baru tentang ekspor ini, bapak-bapak itu nggak harus punya pabrik besar, modal miliaran, prosesnya rumit, atau harus ekspor 1 kontainer. Ini saya produksi di rumahan bapak-bapak itu, di rumahan, rumahnya kecil di desa, dan bisa produksi ratusan unit. 1 box, misal 1 box 1 meter itu saya produksi miniatur itu bisa sampai 100 lebih. Dan 1 miniatur tadi bapak-bapak paham kan harga jualnya berapa? Tidak perlu pabrik besar. Nah, bisa mengirim 1 paket, itu bisa menghemat pengiriman. Kemudian bisa memanfaatkan marketplace internasional dan bisa dilakukan oleh UMKM. Jadi ekspor itu peluang untuk meningkatkan daya saing UMKM di tingkat global bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak usah khawatir harus punya produk yang gede banget, harus punya sewa lahan yang gede banget, nggak harus, tergantung produknya masing-masing. Jadi bisa menyesuaikan juga. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang minder ataupun yang harus mindsetnya harus ditata lagi mungkin terkait ekspor, nggak ada ya, nggak mungkin, karena saya sudah jalanin. Nah, terkait selanjutnya, next, ini yang terakhir mungkin tantangan UMKM. Nah, tadi 1 tantangan kita kurang percaya diri. Kurang percaya diri kayak gimana ya? Mungkin ya musimnya ini musiman, ataupun bisnis kita kalau pas lagi down gimana. Saya pernah jalanin semua Bapak-Ibu, pas down gimana, pas lagi rame gimana. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau kurang percaya diri. Nah, kayak tadi, kayak terbatas aksesnya informasi ekspor ataupun tidak memahami pasar global. Yang pertama mungkin kalau kita fokus di penjualan, mungkin ada yang bapak-bapak, ibu baru bisnis tahun kurang, atau ya bahkan udah 10 tahun ke atas. Kalau yang udah 10 tahun ke atas pasti udah paham ya. Kayak ibaratkan kita gini, kita ini dari 1 hari ya, kita pahamkan 1 hari. Bangun tidur kita pasti kita harus cari semangat, kita harus motivasi diri, kita harus untuk membakar semangat kita untuk menjalani hari. Di situ kita butuh apa? Kita butuh dorongan. Mungkin bisa beribadah. Kalau yang muslim mungkin bisa olahraga juga untuk menambahkan semangat. Nah, di momen pagi ini kita udah paham, kita udah tahu kayak bisnis ini baru mulai, kita harus ngapain. Januari kita harus ngapain. Februari kita harus ngapain. Itu mirip seperti kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Jam 8 saya mulai lapar.
bisnis, kalau misalnya Januari kita udah startnya bagus, Februari bagus, Maret, wah ini udah mulai lapar nih bisnisnya, harus gimana? Lapar ya kita makan, kita cari ilmu, cari informasi. Nah seperti itu. Kalaupun energi kita habis di jam 12 capek, kita jam 12 kita harus istirahat pun kita harus belajar, kayak gitu. Jadi polanya mirip. Kalau saya bulan Juni sampai Desember itu high season, Juni sampai Desember, karena saya menjualnya di seluruh dunia. Januari sampai Mei itu saya harus apa, strateginya seperti apa, karena beda bulan, beda hari, bahkan beda waktu, itu kita harus menyesuaikan. Dunia tidak ada stabil, tapi kita yang harus beradaptasi. Sekian dari saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa ada yang bertanyakan dengan saya juga. Mbak Sarah gimana, Mbak? Baik, terima kasih Mas Aji. Gimana Bapak Ibu? Tolong kasih emojinya untuk Mas Aji. Kalau misalnya penjelasan beliau keren banget ya, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu penjelasannya Mas Aji. Istilahnya begini, untuk mencapai di tahapan Mas Aji yang sekarang pastinya butuh proses. Dan Mas Aji pun tadi sudah membilang bahwa beliau tuh yakin gitu loh, bahwa Bapak Ibu juga pasti bisa gitu. Memang semuanya butuh berproses dan belajar. Dulu zaman beliau malah nggak ada gitu ya mentor ya Mas Aji ya. Ya Ini ada, Mbak. Bapak Ibu sih enak ini kita datengin Mas Aji langsung dikasih tips-tipsnya, langsung dikasih kisi-kisi ya Mas ya. Contekannya gimana. Jadi nanti bolanya ada di Bapak Ibu ya. Kalau mau praktek ayo, apalagi sama BI Balikpapan itu, sorry, sama BI Kaltim sudah kita support dengan biaya pendaftaran Etsy Mas. Nah, Terus, kalau sampai nggak mau maju lagi, nah kita sudah tidak bisa berword-word ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Karena di sini Mas Aji, ini baru pertemuan pertama. Dan nanti akan ada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, insya Allah nanti prakteknya di minggu kedua apa minggu ketiga, Mas? kalau Prakteknya. yang Facebook, Instagram, media sosial, saya tetap di minggu kedua. Kalau yang Minggu ketiga kedua. ini Etsy. Oke, jadi Bapak Ibu, apa aja Mas yang harus disiapkan Bapak Ibu nih untuk praktek besok? Kan hari ini Mas kasih PR ya. Ya tadi untuk grup mungkin Facebook. Nah, jadi grup Facebooknya wajib dikerjakan, Bapak Ibu. Nanti tolong adik-adik ya dibantu mengingatkan ya. Jadi nanti bisa mengirimkannya dalam bentuk Google Sheet, Bapak Ibu ya. Google Sheet misalnya nomor 1 sampai 50 nama grup Facebooknya apa aja. Gitu ya Mas ya. Ya Ada nggak nggak apa-apa. selain Facebook ada lagi nggak Mas PR-nya? Biar kasih Nah, aja yang banyak biar dipraktekin. grup tadi harap Hmm? join. Nanti pasti ada yang ditolak. Ada yang Oke, belum di ACC. Jadi harap join dulu, nggak apa-apa ditulis di sheet dulu. Terus fungsinya untuk apa? Untuk kalau saya share strateginya, Bapak Ibu bisa praktek langsung. Nggak perlu nunggu besok. Jadi mungkin setelah saya share langsung praktek, posting gimana langsung. Kemudian yang kedua tadi halamannya disiapin. Jadi halaman itu wajib untuk kita buat profil sendiri, independen, bukan gandeng dengan Facebook kita. Jadi fungsinya nanti grup Facebook ini kita posting pakai Facebook akun kita nggak apa-apa. Tapi kalau halaman itu nanti dilemparnya ke sana. Lewat mana pesannya? Sini langsung halaman-halaman. Karena ada apa di sana, di halaman itu bisa oke. kita kasih rating kayak gitu. Kedua, yang di Google Maps ini kayak kita kumpulin toko-toko yang bisa nampung kita. Nggak masalah negara mana, sesuai dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Bisa 50 atau 100 Mbak, entengnya gimana? Nggak apa-apa, Oke. banyak-banyaknya. Karena fungsinya kita, ya nanti kita kirim email, kita kirim WA, kita kirim DM. Itu Hmm. sebanyak-banyaknya. Dari 100 toko pun itu belum tentu 1-2 itu nyantol. Paling ya tanya-tanya dulu, ataupun sampel dulu, kayak gitu. Oke, jadi saya jelaskan ulang ya, Bapak Ibu PR-nya. Adik-adik mahasiswa tolong dibantu catat ya. Tapi yang mengerjakan bukan mahasiswa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mengerjakan dulu. Kalau ada kendala baru boleh ngomong ke mahasiswanya. Yang pertama, atau adik-adik mahasiswa nanti kamu buatkan Google Sheet ya. Nanti ketua kelas tolong kamu bikin Google Sheet yang kita sepakati bersama. Nanti kita share ke Bapak Ibu UKM. Yang pertama, sheet pertama itu adalah list data nama join Facebooknya itu join kemana aja. Sheet yang sebelahnya adalah Google Map. Di mana Google Map itu Bapak Ibu wajib kontak ke mereka. Bisa lewat email gitu ya Mas Haji ya. Ya. Bisa lewat WhatsApp. Udah terserah deh. MPC ya Bapak Ibu ya. Bu Pia cara nih. Pokoknya total sebelum minggu depan kita maksimalkan dicatat ya Elma dan teman-teman mahasiswa. Di minggu depan di hari Rabu itu wajib sudah
dikumpulkan. Nanti Elma akan bantu nge-share folder untuk mengumpulkan, lalu Bapak Ibu wajib mengikuti, yaitu 50 untuk join group, Grupnya 50 untuk Google Maps. Google Maps-nya siapa? Kemarin udah diajari ICP ya Bapak Ibu ya, ICP-nya siapa aja ya. Kemarin Mas Yoga udah pecah telur loh ya. Kemarin udah diajarin Mas. Itu sama. ada saya yang bantuin, ngingetin. Oh, Itu ada yang pecah telur, itu 1000 botol minyak salmon. Nah, Ih. tunggu nih Bapak Ibu yang lain. Dengan cara yang sama tadi dikerjakan. Terus yang disiapkan apa aja Mas? Foto, video? Nah, untuk foto video ini lebih kayak entah disiapin untuk posting mungkin dia di Instagram, untuk Reels nanti fungsinya untuk Reels. Di Instagram, di halaman tadi. Nah, itu terus untuk bikin katalog tujuannya nanti. Selain itu tadi yang satu mungkin yang agak kelewat Bapak-bapak Ibu mungkin di Instagramnya bionya ditata lagi. Bionya deh kayak profil Instagramnya nanti kan harus bahasa Inggris, harus gimana. Mungkin bisa cari referensi profil apa namanya yang cocok dengan produknya Bapak-bapak Ibu. Nggak harus sama kayak saya, nggak harus. Tapi harus bahasa Inggris. Kayak gitu, Mbak. Oke, jadi bio harus pakai bahasa Inggris. Nah, Mas, sekarang aku membantu bertanya deh. Iya. Misalnya, nah ini kan Bapak Ibu kan, kalau Mas Aji kan 100% customer-nya memang ekspektasinya ekspor ya, Mas ya. Iya. Di sini kan ada yang domestik, ada yang luar negeri. Apakah perlu bikin akun baru lagi untuk brandnya? Atau gimana, Mas? Karena kan mereka udah masuk ke domestik dulu nih. Mm-mm. Satu bio lagi, satu akun lagi untuk yang ekspor, atau sebaiknya bagaimana, Mas Aji? Silakan. Sebenarnya kalau sudah jalan, ya kalau brandnya memang mau dikembangin ekspor nggak masalah, Mbak. Jadi kayak Berarti tinggal kita walaupun tambahin. customer-nya domestik, tetap kita bahasa Inggrisin gitu ya? Mungkin ada dua pilihan, kayak gimana ya? Kalau fokusnya kita kan kita harus fokus, Mbak. Kadang kita harus fokus. Makanya saya nggak pakai bahasa Indonesia ya, saya jualnya keluar. Kontennya bahasa Inggris semua. Jadi lebih kayak kalau mau dicoba dulu, tes dulu pakai akun yang apa lama, misal udah jalan lama kan udah trust nih, Mbak. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Dikasih mungkin sudah terjual ada kayak gimmicknya sudah terjual laris di Indonesia 100 juta penjualan di Indonesia itu bahasa Inggris di situ. Dan dikasih deskripsi juga untuk buyer luar negeri. Bisa kirim ke luar negeri dalam bentuk bahasa Inggris. Kan udah terjual di lokal. Jadi tinggal ngelengkapin aja kalau mau dijual ke luar negeri. Bahasa Inggris nggak apa-apa. Dan jangan ditinggalin yang lokal-lokal juga dikit nggak masalah. Pokoknya ada bahasa Inggrisnya, ngarahnya buyer luar negeri intinya nggak bingung. Intinya nggak bingung gitu aja. Oke, baik. Jadi, karena memang gini ya, Mas ya. Boro-boro ya, ngelola 2 akun. Iya. Ngelola satu akun aja kadang ini di last postnya udah 3 bulan lalu gitu. Iya Makanya bener. makanya saya mendingan Bapak Ibu milih deh. Mau kalau fokus ekspor udah Inggrisin aja. Kalau memang mau dipisahin Indonesia dan Inggris, ya boleh-boleh aja. Tapi diminta komitmennya ya Mas Aji ya. Ya. Beneran dikerjain dua-duanya gitu. Jangan ntar last postnya 3 bulan yang lalu gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu PR-nya udah jelas. Sekarang kita mau langsung ke tanya jawab dari Bu Umi. Silakan Ibu Umi. Langsung ya Bu Umi, singkat, padat, dan jelas to the point langsung pertanyaannya. Silakan, satu saja. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zara, Mas Aji. Ya, ini saya kan ini Gen milenial ya. Saya tertarik banget dengan Mas Aji ini orang yang dari Gen Z ya. Yang saya ingin tanyakan ini singkat aja. Ini kan kita disuruh bikin marketplace, Google Maps, Facebook, Instagram bisnis. Sedangkan Instagram bisnis saya itu di digital marketing cultpreneur yang sebelumnya itu kita sudah dibuat disuruh buat bio semenarik mungkin. Nah, apakah saya bisa menggunakan itu aja? Saya pakaikan 2 bahasa seperti itu, ada Indonesia, ada Inggris, atau saya buat baru lagi untuk ke Etsy dan Google Maps yang untuk luar negeri. Kemudian saya mau tanya ini sama Mas Aji karena saya ini kan gen milenial ya. Saya ini kan nggak paham. Saya jujur aja, saya nggak terlalu paham untuk yang kayak di manage berapa orang Facebook atau Instagram. Saya mau tanya sama Mas Aji nih, ada nggak ya cara buat mencari orang yang mau kerja, yang mau join sama saya untuk
bidang ini Mas, untuk bidang yang megang Facebook bisnis atau Oke. Instagram saya itu loh Mas. Saya lebih ke situ karena saya lebih ke manajer operasional di saya. Tapi Oke, kalau baik untuk Bu Umi. yang itunya Ya, saya nggak baik. paham. Baik, terima Terima kasih Bu Umi. kasih. Oke, Ya. jadi Mas Aji kita jawab dulu ya biar nggak lupa Mas Aji ada dua Ya, pertanyaan. Yang pertama sebenarnya sudah ditanyakan oleh saya gitu ya. ya. Ini udah punya gitu ya dibuatkan oleh eh, pelatihan yang sebelumnya gitu ya. Apakah boleh langsung pakai dua bahasa? Karena kan segmennya ada Indonesia ada Inggris. Nah, monggo Mas Aji. Pertanyaan pertama dijawab dulu. Nah, untuk pertanyaan tadi sebenarnya udah saya jawab terkait Mbak Zara tadi tanya. Ya, kalau sekarang udah punya satu, optimalin dulu itu. Ya bisa pakai strategi dua bahasa, tapi ya jangan yang banyak banget nanti ketumpuk ya. Simpel-simpel aja. Jadi melayani ekspor dan lokal, kayak gitu aja. Mungkin bahasanya disimpel-simpel, tapi ada bahasa Inggrisnya. Itu udah cukup. Dan kata-kata bahasa Inggris caption itu tetap wajib dicantumin juga, apalagi kita bikin konten itu wajib harus pakai, mungkin kalau nggak pakai bahasa ya pakai gambar, itu udah cukup menjelaskan produk kita gimana, ada deskripsinya nanti. Selain itu untuk terkait yang ngelola kontennya apa ya, tadi ibunya Ya. tanya, karena kan Gimana cara ibu merekrut Mas? Kayaknya yang aku baca tuh pertama cara ngerekrut, terus bener. nanti ketika misalnya, oke, posisi apa aja sih yang dibutuhkan, dan nanti job desk-nya apa saja? Nah, yang Pertanyaan. yang lola konten, jadi kan kontennya yang lola siapa? Bumi kayaknya nggak sanggup karena tadi bilangnya gen milenial, informasinya terkait apa namanya IT ataupun marketing lebih sedikit daripada terkait operasional produksi dan sebagainya. Nah, kita harus apa? Rekrut orang kan. Jadi harus rekrut orang. Rekrut orang ini speknya kayak gimana? Handle-nya gimana? Kalau saran saya, kita bimbing dari nol. Karena kalau mungkin, tapi ibu ini kan kayak ya belum paham tentang marketing, mungkin bisa pakai jasa-jasa agensi dulu, tapi agensi biasanya lokal. Tapi untuk luar negeri kita harus benar-benar cari orang yang paham bahasa Inggris satu. Lebih kayak gimana ya, ibu ini tapi tetap ujung-ujungnya ibu harus belajar Bu. Kalau ibu langsung lempar ke orang, kayaknya orang ini juga belum tahu maksudnya ibu. Karena penjual di apa namanya di luar negeri ini berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita pakai agensi atau kita rekrut orang marketing itu gampang. Kita bisa minta bantuan apa namanya kayak tim marketing lokal-lokal, ini bisa offline diterapin di online, bisa untuk ngelola konten. Kalau ngelola konten aja cukup bisa. Tapi kalau arahnya ke closing, arahnya ke manajemen terkait penjualan, sales dan sebagainya, kalau ke luar negeri ini kita butuh skill, utamanya kita harus belajar dulu. Kayak gitu sih Bu. Tapi solusinya lebih baik ya belajar dulu Ibu, pelan-pelan sambil nyari orang yang cocok. Mungkin harus bimbing ya satu-satu gitu. Ya, jadi gini Bu Umi, resumenya adalah ini kan Ibu dapat pelatihan nih, ya kan? Ibu pahamin dulu alur kerjanya seperti apa. Nanti baru Ibu berani bisa merekrut gitu ya Mas Aji ya. Ya, Nah, cuman ini mungkin tipsnya Mas, kalau cara ngerekrut Gen Z kan tadi kayak yang di-highlight adalah ingin dapat timnya tuh Gen Z gitu ya. Cara ngerekrut Gen Z itu gimana Mas Aji? cara merekrut Genji kayak saya biasanya langsung rekrut newbie. Itu lebih gampang. Iya. Newbie jadi habis Cuman lulus harus harus sabar ngajarin ya, betul ya? ya lulus SMK atau lulus kuliah, ya Hmm. kita harus sabar ngajarin. Tapi kalau udah paham, itu setianya bukan main. Kayak gitu sih. Soalnya kalau lihat orangnya mau belajar apa enggak, itu lebih kayak gitu. Mau ngulik jalan sendiri apa nunggu dicambuk dulu baru jalan. Hmm. Kayak gitu kadang ada dua Oke. Betul, dan ini kalau untuk job desk-nya apa sebenarnya dalam tiga pertemuan nanti Ibu Umi pasti bisa menangkap gitu. Kayak ini nih, job desk-nya ngapain aja? Berarti kalau Facebook group, dia harus posting di Facebook group, ya kan? Terus nanti dia harus cari peluang apa namanya? Cari potensial buyer dari mana? Ya dari AI, dari Google Maps, dan nanti harus setiap hari harus canvassing ya Mas ya. Harus ya. setiap hari melakukan komunikasi gitu dengan potensial buyer, kurang lebih seperti itu. Tapi diikuti dulu Bu kelasnya karena ya memang kita sebagai owner harus paham dulu, baru kita bisa merekrut dan baru Orang. kita bisa menurunkan. Nanti kamu harus seperti ini kayak gitu. Jadi nggak bisa secara instan langsung di depan Jadi jadi gitu. Itu ya Bu Umi, semoga bisa membantu. Next, PT Ocean Borneo, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Ini Mas, untuk tugas 50 grup itu saya rasa untuk komoditas itu bisa dikurangin nggak? ya terus gimana Pak?
Soalnya kan untuk Stepnya. komoditas di sini saya komoditas rumput laut Mm-mm. itu sudah saya terapkan, tapi nggak sampai sampai 50 grup untuk Facebook. Soalnya kan di sini kita B2B bukan B2C kan, Mas. Nah, itu Ya, untuk tugasnya sendiri bisa dikurangin nggak yang untuk jumlahnya, jumlah grupnya. Soalnya komoditas itu agak susah, Mas. Jadi tak jelaskan sedikit ya Mas Aji ya. Ini ya. beliau ini produknya adalah rumput laut mentah. Mm-mm. Rumput laut mentah. Berarti sebenarnya kan pasarnya adalah bisa juga trader ya kan. Ya, Sesama benar. trader, apa importir di negara tersebut. Betul. Kayaknya juga untuk makanan, untuk Mm-mm. perusahaan kosmetik dan lain-lain. Nah, sepertinya masih belum mudeng gitu dengan Ya, penugasan kita gitu ya. ya, Bang. Nah, 50 tuh bisa didapat dari grup-grup apa aja sih kurang lebihnya? Apa sebenarnya 50 kalau produknya itu tuh ketinggian, Mas? Dengan angka 50 dengan Mm-mm. produknya rumput laut, apakah terlalu besar jumlahnya? Atau sebenarnya 50 tuh easy peasy, enteng gitu ya? Karena kan dari grup Facebook itu ada ratusan ribu gitu kan. Ya, monggo, Mas, Ya, penjelasannya silakan. baik dengan Bapak PT Ocean Murni tadi terkait 50 grup, Bapak ini kayak sepertinya belum paham yang saya maksudkan. Kayak gimana ya? Olahan rumput laut Bapak ya, ini tujuannya untuk apa? Diolah jadi apa? Kita langsung cari aja grupnya. Jangan kata kunci si apa namanya tadi rumput laut kan si apa namanya? Siwit. Siwit ya. Jangan langsung kata kunci siwit. Mungkin untuk kosmetik, Bapak join grup kosmetik. Itu pasarnya Bapak. Kosmetik ini yang ada produksinya. Ada jadi Bapak nawarin di sana entah tujuannya. Nawarin saya menerima pesanan rumput laut kuota sekian. Jadi tidak hanya kata kuncinya siwit. Jadi tidak harus kita carinya buyer to buyer langsung di ketik apa di Facebooknya, tapi kayak kita carinya itu kita di grup itu tadi, misal kayak kosmetik atau olahan makanan, kita tawarin kita penyedia jasa B2B, bisa skala mengirim sekuantitas sekian berapa ton, itu nggak masalah, karena nanti komunitas apa namanya orang yang punya tujuan untuk beli sekian banyak itu nggak hanya tersebar di grup yang B2B, karena saya sendiri ngalamin kayak apa namanya kadang itu orang yang punya duit kadang berselancar di grup-grup yang seperti retail karena untuk cari apa namanya cari pasar atau cari supplier juga ada di sana kayak gitu sih Pak. Jadi lebih gampangnya Bapak nggak harus cari kata kuncinya siwit aja tapi lebih ke olahnya jadi apa aja, nggak masalah Bapak. 50 itu kecil, tinggal Bapak kayak gini misal jangan nyarinya itu nggak boleh gini ya Pak ya, kayak siwit in Jerman nggak boleh gitu aja. Jadi kayak olahan dari siwit aja misal Ya, kosmetik in komunitasnya apa, usernya. Jadi iya harus clear dulu target market Anda itu siapa, yang menggunakan produk Anda itu industri apa. Jadi yang Anda sasar adalah jenis industrinya, Pak, bukan by keyword untuk nyari grupnya begitu ya. Dan iya Mas aja 50 tuh sebenarnya terlalu banyak apa biasa aja? sedikit banget Mbak itu Mbak. Sedikit banget. Coba tanya Mas Aji setiap hari timnya dengan menjual sepeda miniatur itu setiap hari harus cari puluhan grup baru ya Mas setiap hari. Tiap hari. Setiap hari loh. Jadi bayangkan Tiap, satu bulan itu ribuan grup. Jadi 50 itu sangat sedikit Bapak Ibu. dan Oke. Facebooknya nggak Jadi satu. silahkan dipraktekkan dulu. Baru kalau minggu depan ada kendala boleh sambat, boleh curhat. Sambat itu ngeluh ya. Mas Aji, angel 50 gitu ya. Susah 50. Nah, boleh sambat, tapi dicoba dulu. Kalau belum coba, saran saya gimana ya? Kita nggak bisa bilang itu susah apa sulit, susah atau mudah kalau Bapak Ibu tidak mencoba dulu. Gitu ya Mas Aji ya. Ya, Baik, selanjutnya Pak Haris, silakan Pak Haris. Ini Pak Haris ini produknya keraton, keraton komoditas. satu Silakan. Ah, komunitas. Mas Aji. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Zahra, Mas Aji. Salam kenal, saya Haris. Ya, Paris. Ya, komunitas kami itu Keraton. Memang eh, untuk case yang ini mungkin perlu sedikit apa namanya saya klarifikasi di awal ya supaya nanti nggak salah paham ya. Karena sepulang kemarin apa namanya pelatihan offline dari Hotel Haris Samarinda kemarin itu saya sendiri langsung coba ya apa namanya kulik di Etsy gitu. Nah, ternyata di Etsy sendiri itu bukannya belum ada, tetapi ternyata sudah pernah ada, namun di take down ya untuk komoditas ini. Karena keraton sendiri itu termasuk apa namanya komoditas yang
sensitif ya. Apa namanya terkait dengan regulasi dan juga beberapa ya stigma lah di beberapa negara tujuan ekspornya, khususnya untuk kondisi di retail. Ya, pertanyaan saya terkait dengan tugas yang ini, eh, apakah boleh kalau saya gunakan apa namanya eh, sarana lain ya? Karena kalau di ekosistem Meta yang tadi diarahkan oleh Haji, misalnya lewat Facebook atau lewat IG, kami sudah beberapa kali kehilangan Hmm, akun gitu. Ketika kami selalu cantumkan Kratom, itu sudah 4 atau 5 kali ya akun kami itu hilang gitu. Jadi saya rasa sayang kalau hilang lagi gitu, Mas. hmm. Jadi untuk yang case yang ini Gimana cara mungkin pendekatannya begitu ya, Mas? betul pertama mungkin apa namanya seperti apa ya? Mungkin soft sellingnya atau seperti apa supaya itu nggak gampang ke shadow ban gitu. Terus yang kedua kalau saya sendiri itu sekarang mulai beralih ke LinkedIn ya, karena ternyata bayar-bayar keraton itu sekarang ngumpulnya ke sana. Kalau dulu betul itu di FB, cuman kami pernah ngalamin hilang massal gitu ya. Jadi pada hilangan semua di mana-mana. Pokoknya di ekosistem Meta itu kecuali WhatsApp aja yang aman, yang lainnya udah hilang-hilang semua gitu. Jadi ya apa namanya daripada nanti terulangi kembali dan kurang optimal untuk kami, kami mungkin untuk tugasnya ini minta apa namanya pengecualian ya untuk menggunakan media yang lain ya, terutama LinkedIn seperti itu. Tadi saya coba Ya, cek ya di FB, sebenarnya ada, mulai ada lagi, isinya masih kecil-kecil sedikit-sedikit, tapi saya yakin tuh nggak lama hilang lagi nanti. Jadi Oke, daripada sia-sia percuma gitu. Itu sih baik. apa namanya penjelasan singkatnya, Terima kasih, Mas Haji. Makasih. Kak Ya, ya. Aziz. Baik. Jadi Mas Aji, aku nggak tahu ya, kamu sudah pernah mendengar keraton atau bukan. Jadi keraton itu apa ya? Jadi regulasinya mungkin ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Karena itu kayak mungkin dianggap seperti kayak ganja, maksudnya kayak obat ya. gitu Mas ya. Ini saya searching, Mbak. Ini saya searching, Mbak. Nah, 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 ini kayak gitu, kayak Ya, gitu. ya. Terus, ah, terus. Nah, kelihatan. itu solusinya gimana menurut Mas Aji? Karena kan di Facebook nanti kena shadow ban, di IG kena shadow ban. Nah, selain LinkedIn, karena kan beliau sudah pakai LinkedIn dan itu sudah proof. Apakah ada cara lainnya yang bisa Pasti dicoba? ada, Mbak. Nah, Pasti ada. siapa caranya? Coba kita coba di Saya spill. langsung kepikiran ini. Jadi, yang saya tadi bilang, dari yang saya share tadi, mungkin 4 sampai 5 cara ya. Itu enggak harus kita terapin ke semua produk kita karena kita enggak sama. Kita sama-sama jualan, cuma kita produknya beda-beda gitu. Tapi caranya beda-beda itu kita garis bawahi. Tadi kan ada yang marketplace Etsy. Terus kemudian ada apa namanya sosial media itu kayak Facebook, Instagram. Itu di ban semua kalau otomatis kan ke Bapak tadi. Ada satu tadi yang mungkin Bapak kelihatan website. Mungkin Bapak bisa nanti arahnya ke website Bapak. Selain Bapak tadi kan LinkedIn ya Pak ya. LinkedIn, kemudian nah bisa manfaatkan website karena orang luar pernah nyoba apa namanya pasarnya tuh lewat website juga pasti ada. Nah, tadi saya lihat tinjauan regulasi ini, BNN ini merekomendasikan keraton dalam narkotika golongan 1. Jadi Bapak harus regulasi pengirimannya harus jelas banget. Jadi Bapak ini harus benar-benar koordinasi sama pihak ekspedisi DHL itu yang utama. Karena kalau pos kayaknya nggak bisa kirim kayaknya. Tapi perlu tanya dulu, konfirmasi dulu. Karena saya lihat ini tadi dari BNN aja merekomendasikan keraton dalam narkotika golongan 1. Jadi kayak ada aturannya. Tapi ada juga Pemendak nomor 18 tidak melarang ekspor keraton. Kalau diekspor tidak dilarang, tapi kalau mungkin diolah di dalam negeri ini yang mungkin ya ada kendala dan sebagainya karena izin edarnya. Jadi Bapak nggak masalah untuk terkait dengan LinkedIn tadi. Jadi apa namanya sistem pemasarannya, Mbak, benar-benar beda ini, Mbak. Ya, mungkin ada caranya bisa Bapak cara cari apa namanya bayarnya itu Bayarnya bukan itu ya lewat ya, website. website, terus offline juga bisa. Mungkin Bapak lebih berkunjung ke bule-bule. Yang mana sentra bule itu yang biasanya pakai kayak gitu itu di Bali mungkin lebih luas. Itu bisa nyerang kayak gitu. Tapi kalau lewat online benar-benar dibatasi kayaknya. Kecuali website tadi. Iya. Coba Nah, website. ini Baik. produk keraton itu kalau misalnya mau masuk retail ya, itu yang jual tuh toko apa sih? Toko herbal kah? Toko yoga kah? Toko Iya, jadi apa? Nah, itu yang disasar. Google ya Map jadi masih bisa.
Oh, siap, siap. Oke, mungkin sedikit izin kasih sedikit penjelasan aja. Iya. Kalau kalau untuk tujuan ekspor, sebenarnya dari Indonesia sendiri sudah legal sejak Oktober 2024 yang lalu, Mas Aji. Itu sudah diatur lewat Permendak Nah, 20 dan 21 ya. Dan kami sendiri juga sudah apa namanya terdaftar sebagai eksportir ya. Eksportir terdaftar produsen keraton gitu. Jadi memang wih, sudah terdaftar, terregister dan juga kami punya kuotanya. Jadi dia sistem kuota, Mas Aji. Jadi untuk diekspor sebenarnya sudah aman dari Indonesia, tetapi untuk penggunaan dalam negeri memang masih batasi. belum diizinkan. Dan juga kami PR-nya itu harus memperhatikan negara tujuan ekspornya, Mas. Jadi nggak semua negara itu open ya dengan komoditas ini gitu. Jadi memang terutama US sendiri itu bervariasi sekali, masing-masing state itu punya situasi kondisi yang berbeda. Jadi ya itu betul-betul harus kami perhatikan. Nah itu. Terus tadi terkait website, kami sendiri sudah pakai ya website dan juga cukup oke, karena beberapa kali pesan masuk itu juga mereka dapetin kontak kami itu dari website dan juga Google Business ya. Jadi itu oke banget, memang lumayan apa fungsinya lumayan optimal ya. Mas Haris, maksudnya Mas Ya Aji ini websitenya itu kita cari website dari calon bayar kita di Google, sudah ya. ya ya. Connect Nah, juga terus ya. kita Ya. mengirimkan penawaran melalui email dan lain-lain ke calon bayar kita gitu. Sudah, ya seperti itu. Selain selain apa? Selain kita ini punya sendiri, memang betul, Mbak. Jadi apa namanya kita gedorin satu-satu itu. Mantap, Pak, mantap. Ya, ya, oke. Jadi ya dari Google Map tadi juga Oh ya, pengaruh tadi bisa terkait yang retail tadi ya Mbak. ya. Pasar retail kalau di US sendiri itu kami amatin itu mereka kebanyakan lewat Kava Bar, Mbak. Terus sama wellness center gitu. Jadi terus kalau produk-produk turunannya tuh kebanyakan di gas station ya, di pom bensin ya, itu cukup banyak gitu. Makanya sempat sempat ada stigma di US itu apa namanya heroinnya pom bensin gitu untuk keraton. Padahal sebenarnya yang dimaksud heroinnya pom bensin di US itu bukan keratomnya, tetapi produk sintetik keratom dari yang namanya 7-hydroxymitraginin, Mbak. Jadi itu bukan produk keratom murni sebenarnya, tiruan dan itu sintetis. Jadi ini apa namanya stigmanya masih seperti itu di sana. Tetapi bagi yang tahu-tahu aja lah keraton ini sebenarnya, dan selama ini juga secara market itu perkembangannya oke banget. Rata-rata pertumbuhan per tahunnya itu 13%-an Wow. secara global gitu. Jadi di US saja itu 13%-an. Jadi Hmm. apa namanya selama ini selalu tumbuh, tapi memang tantangannya di situ, di Regulasi stigma tadi. dan stigma. Oke. Baik, Iya, terima kasih Pak Haris. Baik Bapak Ibu, jadi kalau Pak Haris ngelisnya list nama calon bayar aja Pak. Misalnya ada websitenya Di Google Map, www.kavastudio.com. ini di Ya, Google Map tadi Google ada. Map. Jadi kalau Facebooknya nggak usah, diganti dengan yang tadi itu nyari di Google Google Map banyak-banyaknya mungkin. banyak-banyaknya. 50 tuh udah bare minimum lah. 50 tuh paling Bapak Ibu sehari bisa kok selesai. iya, Ya, 5 siap. menit. Boleh Iya. 500 boleh, Mbak. Wah, Boleh. Ya, boleh. Iya. Nanti ya, 500 datanya buat closingnya Bapak sendiri makin kan. banter. Iya, kalau 500 nanti closingnya makin kenceng ya Mas Aji ya. Datanya kan buat Bapak sendiri ujung-ujung. Bapak Ibu nyari itu buat Bapak Ibu sendiri, bukan buat saya. Saya nggak pakai soalnya. Mas, kamu sama saya dapatnya 2M. Makasih Ya. Mas, makasih Mbak. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, ini adalah pertemuan pertama dari rangkaian 3 kelas yang Mas Aji khusus ya Bapak Ibu. Jadi ini beliau tuh udah buka dapurnya loh Bapak Ibu. Sebuka-bukanya. Malah di istilahnya dibocorin semua ke Bapak Ibu. Dan ini nggak semuanya mentor atau nggak semuanya pengusaha UKM mau oleh Bapak Ibu ya untuk nge-sharing. Dan ini semuanya apa yang Mas Aji lakukan adalah berdasarkan apa yang beliau lakukan di bisnisnya beliau, yang beliau sudah trial and error dalam masa 10 tahun ke belakang ya Mas Aji ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, keputusan ada di tangan Bapak Ibu, kalau mau ikut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau kami dapatnya 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya mau mengingatkan sebelum kami tutup acara hari ini adalah mohon Bapak Ibu bisa mengisi terkait dengan absensi baik dari rekan-rekan UKM dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa wajib mengisi karena
kami juga akan mempertimbangkan bagaimana keaktifan Bapak Ibu, yang kami juga wajib untuk melakukan pelaporannya juga ke pihak KPW Bank Indonesia Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Mas Aji juga, dan terutama buat Bapak Ibu, rekan-rekan UKM, rekan-rekan mahasiswa. Nanti mohon ditunggu link pengumpulan PR-nya. Dan Bapak Ibu, deadline pengumpulan PR adalah di hari Rabu minggu depan. Sekali lagi, semua yang Bapak Ibu lakukan, ini kami hanya mendorong ya Mas Aji ya. Ya. Karena kalaupun ada closing, yang mendapatkan benefitnya kan Bapak Ibu, begitu. Kalau kami di info aja kami sudah senang banget. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas Mas Aji berikutnya. Insya Allah minggu depan ya Mas Aji ya. Ya, Di tanggalnya akan di-share ke grup. Selamat siang Bapak Ibu, selamat praktek. makasih. Ya, selamat praktek, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima Ya. kasih Mas Aji, Ya. monggo, selamat. Terima kasih Bapak, Ibu, Bu. Terima kasih.